6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Himbauan Bawaslu kepada peserta menertibkan terlebih dahulu secara mandiri. Kasih kesempatan dulu secara mandiri kan. Jadi ada 4 item besar yang kita laksanakan dengan alokasi 80 miliar tadi. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari pertama masa tenang, Bawaslu Bau-Bau beri kesempatan kepada peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanyenya secara mandiri. Otoritas Bandar Batuan Bari Bau-Bau menyebut ada 4 item besar kegiatan perpanjangan landasan pacu yang akan dikerja tahun 2024 ini. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 12 Februari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Hari pertama masa tenang, Bawaslu Bau-Bau beri kesempatan kepada peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanyenya secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Himbauan Bawaslu kepada peserta menertibkan terlebih dahulu secara mandiri. Kasih kesempatan dulu secara mandiri kan. Masa kampanye peserta pemilu 2024 resmi berakhir pada 10 Februari 2024. Dengan begitu terhitung hari ini telah memasuki masa tenang. Ketua Bawaslu Kota Bau-Bau Sarmin berharap pada masa tenang ini seluruh peserta pemilu secara mandiri dapat menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye APK-nya masing-masing. Bawaslu pun lanjut Sarmin pada hari Kamis lalu telah menyampaikan himbauan kepada KPU untuk menyelenggarakan rakor terkait penertiban APK. Mengingat dalam Juknis tentang pelaksanaan kampanye yang melaksanakan koordinasi penertiban APK adalah KPU dan jajarannya. Bawaslu juga sudah menyampaikan himbauan terlebih dahulu kepada partai politik untuk melakukan penertiban mandiri mulai pada hari ini di masa tenang, bahwa kesempatan hari ini itu menjadi tindak lanjut atas himbauan Bawaslu kepada peserta menertibkan terlebih dahulu secara mandiri. Kasih kesempatan dulu secara mandiri kan. Selain itu, Sarmin menambahkan penertiban APK secara menyeluruh sekota Bau-Bau akan dilakukan pada Senin dan Selasa 12 dan 13 Februari 2024 dengan melibatkan stakeholder terkait khususnya Bawaslu, KPU, dan Pemkot Bau-Bau. Jadwal dan teknis penertiban APK ini akan dibahas kembali dalam rakor yang akan diselenggarakan pada Minggu sore ini. Sebentar sore rapat kami melalui Des Pemilu itu akan menentukan jadwal yang bisa kita pastikan itu tanggal 12 dan 13 kita akan melakukan penertiban secara menyeluruh dan serentak dengan melibatkan para camat dan para lurah serta RW di semua kecamatan, kemudian PPK dan Panwascam. Insya Allah itu rapatnya sebentar dan saya pastikan itu eksekusinya itu akan dijalankan tanggal 12 dan 13. Sarmin menyebutkan dengan alokasi waktu selama 2 hari itu, segala daya dan upaya akan dimaksimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah sehingga pada hari H pemilu Kota Bau-Bau sudah bersih dari APK. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Logistik pemilu 2024 di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Dimulai pada Minggu 11 Februari 2024 dari gudang logistik KPU Buton Utara. Pendistribusian logistik pemilu itu diantar ke 4 kecamatan, yakni Kecamatan Wakorumba Utara, Kamboa, Kecamatan Bonegunu, dan Kulisusu Barat, melibatkan pengawalan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pendistribusian tersebut ditandai dengan seremoni pelepasan kendaraan pengangkut logistik oleh Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria yang disaksikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sultra Asril. Bupati Ridwan Zakaria berharap menjelang H-1 pemungutan suara, seluruh logistik KPU Buton Utara telah siap di masing-masing TPS.
dan diharapkan semua tahapan termasuk pelaksanaan pemilu 14 Februari berlangsung lancar, aman, dan sukses. Adapun jumlah tempat pemungutan suara atau TPS se-Kabupaten Buton Utara berjumlah 224 TPS yang tersebar di 90 desa, kelurahan, dan 6 kecamatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Otoritas Bandara Beto Ambari Bau-Bau menyebut ada 4 item besar kegiatan perpanjangan landasan pacu yang akan dikerja tahun 2024 ini. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi ada 4 item besar yang kita laksanakan dengan alokasi 80 miliar tadi. Perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter akan dikerjakan tahun 2024 ini dengan anggaran senilai 80 miliar rupiah bersumber dari APBN. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, dalam proyek tersebut ada 4 item besar akan dikerjakan dengan alokasi 80 miliar rupiah. Pertama, pekerjaan aspal sepanjang 200 meter, yakni dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter. Kemudian pekerjaan kedua, kata Anas, pemenuhan strip atau penimbunan di sisi kanan as landasan 75 meter dan di sisi kiri 75 meter. Jadi ada 4 item besar yang kita laksanakan dengan alokasi 80 miliar tadi. Yang pertama itu adalah fokusnya memperpanjang landasannya, perkerasan aspalnya sepanjang 200 meter. Jadi dari 1.800 ditambah 200 menjadi 2.000. Kemudian pemenuhan stripnya, menimbun stripnya ini minimal strip yang akan terpenuhi adalah 75 kiri 75 kanan, berarti 150. Kemudian setelah ditimbun, kemudian pasang bronjong. Jadi setelah ditimbun, dipasang bronjong. Untuk pekerjaan keempat lanjut Anas, yakni pemasangan lampu runway. Pihaknya menargetkan bila pekerjaan fisik dimulai bulan Februari, maka dapat rampung Desember 2024. Hanya saja, kata Anas, itu dapat tercapai jika pemerintah Kota Bau-Bau bisa secepatnya merampungkan penyiapan lahan. Adapun lahan yang dibutuhkan kurang lebih 2 hektar lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, memasuki masa tenang pemilu serentak 2024, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Andi Hamzah mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan ruang digital demi terjaganya stabilitas pemilu 2024. Penggunaan platform WhatsApp dan media sosial agar lebih bijak saat mengupload informasi yang berkaitan dengan pemilu. Andi Hamzah juga mengimbau agar menyetop penyebaran hoaks dan juga ujaran kebencian dengan mengedepankan saring sebelum sharing. Selain itu, masyarakat diminta untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat pada pemilu 2024. Mendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari pertama masa tenang, Bawaslu Bau-Bau berkesempatan kepada peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanyenya secara mandiri. Otoritas Bandara Beto Ambari Bau-Bau menyebut ada 4 item besar kegiatan perpanjangan landasan pacu yang akan dikerja tahun 2024 ini. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.